Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih, yaitu panduan praktis untuk beberapa pertanyaan yang paling sering muncul seputar Ramadan, berdasarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Kita semua tahu ya, semangat Ramadan itu soal ibadah, soal menahan diri. Tapi jujur deh, kadang detail-detail kecilnya suka bikin bingung kan? Soal diet bulan, sikat gigi pas puasa, bayar zakat. Nah, yuk kita bedah satu persatu biar semuanya jadi jelas. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling klasik yang muncul setiap tahun. Kapan sih sebetulnya puasa dimulai? Jawabannya ternyata ada di atas sana, di langit. Kuncinya itu ada di satu kata, hilal. Gampangnya, hilal ini adalah bulan sabit super tipis yang pertama kali kelihatan setelah bulan baru. Nah, kemunculan si hilal inilah yang jadi gong penanda dimulainya bulan baru di kalender Islam, termasuk bulan suci Ramadan. Nah, ini nih yang sering jadi pertanyaan. Kenapa kadang ada yang puasa duluan? Jawabannya ada di tabel ini. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah ya, tapi soal perbedaan metode. Coba kita lihat. MUI misalnya punya syarat bulan harus ada di posisi minimal 3 derajat di atas ufuk. Ibaratnya, harus kelihatan agak jelas gitu. Sementara Muhammadiyah, mereka pakai prinsip wujudul hilal. Artinya, selama bulan itu secara astronomi sudah ada, meskipun tipis banget, bahkan cuma setengah derajat, itu sudah dihitung masuk bulan baru. Dua-duanya punya dasar yang kuat kok. Terus kita harus ikut yang mana dong? Nah, Ustadz Abdul Somad kasih solusi yang simple banget. Ikuti aja pengumuman resmi dari pemerintah atau otoritas agama di negara tempat kita tinggal. Gampangnya gini, kalau kita sholat di Jakarta, ya pakai waktu sholat Jakarta kan, bukan waktu Mekah. Sama halnya dengan puasa, kita ikuti keputusan lokal. Oke, tanggal mulanya udah jelas. Sekarang kita masuk ke perintilan sehari-hari. Tahu kan pertanyaan-pertanyaan, gimana kalau, boleh nggak ya, yang suka bikin was-was? Yuk kita jawab satu-satu biar puasanya makin mantap. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Gimana ceritanya kalau kita lupa niat puasa di malam hari? Bangun-bangun udah mau imsak baru ingat. Sah nggak ya puasanya? Jawabannya, untuk puasa wajib kayak Ramadan ini, niat itu harus banget dipasang sebelum fajar. Jadi sebelum azan subuh berkumandang. Beda ceritanya sama puasa sunnah, yang lebih fleksibel. Bisa niat di pagi hari asal belum makan minum. Makanya pinter banget tuh para bilal di masjid yang ngajak kita niat bareng-bareng setelah tarawih. Tujuannya ya biar nggak ada yang kelupaan. Lanjut ke pertanyaan seputar dapur dan kamar mandi nih. Boleh nggak sih sikat gigi pas puasa? Atau buat yang masak, boleh nggak nyicipin masakan? Ini sering banget ditanyain. Oke, kita bahas sikat gigi dulu. Jawabannya, boleh. Tapi ada catatannya. Sebaiknya dilakukan sebelum masuk waktu duhur. Kalau sudah lewat duhur, hukumnya jadi makruh atau kurang disukai. Dan soal pasta gigi, usahakan jangan pakai yang rasanya nendang banget, kayak mentol. Takutnya ada yang ketelan. Terus buat para chef di rumah, nyicipin makanan gimana? Boleh, tapi cuma di ujung lidah aja buat mastiin rasa. Terus langsung dilepeh lagi sampai bersih. Ingat ya, yang boleh itu setetes, bukan semangkok. Sekarang kita bahas dari sisi medis. Gimana hukumnya suntik atau diinfus pas lagi puasa? Ini relevan banget buat yang lagi sakit atau butuh perawatan. Kuncinya itu ada di fungsi suntikan atau infusnya. Kalau suntikannya berisi obat, misalnya antibiotik atau pereda nyeri, itu nggak membatalkan puasa. Tapi, kalau yang masuk ke tubuh itu infus nutrisi, yang isinya vitamin, glukosa, yang fungsinya buat ngasih energi dan nyegerin badan, nah, itu jatuhnya sama kayak makan dan minum. Jadi, itu membatalkan puasa. Jelas ya bedanya? Oke, kita udah bahas soal puasa di siang hari. Tapi esensi Ramadan itu nggak cuma menahan diri dari fajar sampai maghrib. Justru, malam-malamnya itu dihidupkan dengan sebuah ibadah yang spesial banget. Ya, kita akan bahas soal sholat tarawih. Pernah kepikiran nggak? Kenapa namanya tarawih? Ternyata ini keren banget. Tarawih itu bentuk jamak dari kata tarwihah, yang artinya istirahat sejenak. Jadi dari namanya aja udah kelihatan, sholat ini tuh didesain untuk dilakukan dengan santai, dengan jeda istirahat, bukan buat balapan. Dan soal ini, Ustadz Abdul Somad tegas banget. Beliau bilang, sholat tarawih yang tung tapung-pung alias ngebut, itu bukan tarawih. Kenapa? Karena nggak ada tumakninah atau ketenangan dalam setiap gerakannya. Jadi sholatnya bisa jadi nggak sah. Wah, ini penting banget buat kita perhatikan. Soal jumlah rakaat, mau 11 atau 23, itu dua-duanya ada dasarnya dan sama-sama baik. Nggak perlu diperdebatkan. Tapi, ada satu hal yang nggak bisa ditawar, baik yang 11 maupun 23 rakaat, yaitu sholatnya harus tenang, harus khusyuk, harus ada tumakninahnya.
kualitas di atas kuantitas. Oke, kita sampai di bagian akhir dari perjalanan Ramadan. Setelah sebulan penuh kita mengisi diri dengan ibadah, sekarang saatnya mengeluarkan sebagai bentuk penyempurnaan. Puncaknya ada di satu kewajiban yang indah, zakat fitrah. Ini fakta yang mungkin banyak orang belum sadar. Waktu wajib untuk bayar zakat fitrah itu ternyata pendek banget loh, cuma sekitar 13-14 jam. Kapan itu? Dimulai dari pas matahari terbenam di hari terakhir Ramadan, alias malam takbiran, dan berakhir tepat saat Khatib Idul Fitri naik mimbar buat khutbah. Singkat banget kan? Terus bayarnya pakai apa? Beras atau uang? Nah, dua-duanya boleh dan sah. Kalau pakai beras, itu kita mengikuti contoh langsung dari Nabi Muhammad SHW. Kalau pakai uang, itu kita mengikuti tujuan zakatnya, yaitu biar orang yang menerima bisa bebas beli kebutuhannya sendiri di hari raya. Jadi mau pakai beras atau uang silahkan, yang penting niatnya tulus. Dulu kan orang kasih zakat langsung ke tetangganya yang kurang mampu, itu bagus. Tapi ada risikonya, bisa jadi satu rumah dapat zakat dari 10 orang, sementara rumah lain yang sama butuhnya malah nggak dapat sama sekali. Nah inilah kenapa sekarang sistemnya dikoordinir lewat panitia di masjid atau RT RW. Tujuannya apa? Supaya data penerimanya jelas dan distribusinya bisa adil dan merata, jadi nggak ada yang terlewat. Oke, mari kita rangkum poin-poin penting dari pembahasan kita. 1. Soal awal puasa, ikutin aja pengumuman pemerintah. Aman. 2. Niat puasa Ramadan wajib sebelum subuh. Jangan sampai lupa. 3. Sholat tarawih itu cari tenangnya, bukan cepatnya. 4. Zakat fitrah bisa pakai beras atau uang, sama-sama sah. Dan yang kelima, salurkan zakat lewat panitia, biar lebih efektif dan adil. Simpel kan? Pada akhirnya, semua aturan ini adalah semacam kerangka ibadah kita. Tapi yang bikin Ramadan ini jadi spesial itu bukan cuma soal sah atau tidaknya puasa kita. Pertanyaan besarnya adalah, apa satu hal yang akan kamu fokuskan, yang akan kamu lakukan dengan sepenuh hati untuk membuat Ramadan kali ini jadi yang paling bermakna buatmu? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.